Gimana kabarnya hari ini Anda? Baik, Pak. Oke, baik semuanya ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita Bapak minta tolong pada Anda sekalian untuk periksa kembali kebersihan dari mejanya masing-masing. Jadi kalau ada sampah, tolong ditutup terlebih dahulu di luar ya. Baik, Pak. Ya, agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar, Bapak ingin kalian berdoa dulu. Mungkin akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelasnya siapa? Bisa, Pak. Oke, Samin boleh bisa pimpin doanya. Pak, sebelum kita pembelajaran hari ini ya, mari kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke, Bapak akan mengambil absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, Anda semuanya. Nah, sebelum kita masuk ke materi sekarang, Bapak ingin membahas sebelumnya pada materi kita kemarin. Apakah masih ingat tentang materi kemarin? Masih. Oke, pada materi kemarin kan kita membahas tentang hakika fisika dan metode ilmiah. Nah, dan ingat pada langkah pertama dalam metode ilmiah itu kita melakukan apa? Oke, berarti sudah masih ingat ya kalian belajar sebelumnya. Nah, Bapak ingin bertanya, jikalau di baut di dalam sebuah pabrik itu ada kesalahan dalam pengukurannya seperti kayak 1 mm saja, menurut kalian apa yang bisa terjadi? Mesinnya akan rusak, Pak. Mesinnya akan rusak. Ada lagi? Mesin tidak bekerja dengan baik, Pak. Mesin tidak bekerja dengan baik, tepat sekali. Bahkan ya Anda semuanya, di dalam dunia kesehatan juga seorang dokter harus mengukur dosis obat itu dengan sangat teliti. Nah, oleh karena itu dengan dari kesalahan kecil dalam pengukuran juga dapat menyebabkan alat itu tidak berfungsi, bangunan itu tidak kokoh atau bahkan dapat membahayakan manusia. Nah, dari Anda semua siapa yang suka memasak? Tidak. Oke, baik, lumayan banyak ya. Nah, dari Anda semua tahukah kalian itu bahwa dalam memasak tentu kita juga harus menggunakan resep yang tepat seperti kayak dalam menambahkan garam ya. Seperti kayak di dalam resep kita membutuhkan menambahkan garam misal 1 sendok makan. Nah, dan semua itu tentu itu harus dalam melalui pengukuran yang tepat. Jadi, apakah pengukuran itu hanya penting dalam belajar fisika? Tidak, Pak. Ya, benar sekali. Pengukuran itu ada di mana-mana, seperti kayak dalam bidang olahraga, kesehatan, industri, bahkan saat memasak juga ada. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara kita melakukan pengukuran yang benar menggunakan alat ukur yang tepat. Oke, jikalau Bapak meminta kepada Anda semua seperti mengukur panjang kotak ini dengan ketebalan dari koin ini, apakah benda yang kita gunakan untuk mengukur ini itu sama? Berbeda. Bagus. Lalu alat apa yang harus digunakan? Mengapa alat tersebut lebih tepat? Nah, hari ini kita akan mencari jawabannya bersama melalui kegiatan penyelidikan seperti seorang ilmuwan. Nah, oke, pada hari ini kita akan belajar yang pertama itu mengidentifikasi berbagai alat ukur beserta fungsi dan ketelitiannya dengan benar. Yang kedua itu kita akan menggunakan alat ukur panjang sesuai dengan prosedur yang benar. Yang ketiga itu kita mampu menganalisis hasil pengukuran dengan memperhatikan ketelitian dari ketidakpastian pengukuran tersebut. Materi yang kita akan pelajari itu pertama itu mencakup pengertian pengukuran, mistar, jangka seorang, mikrometer sekrup, ketelitian alat ukur, dan analisis hasil pengukuran. Nah, menurut Anda sekalian, apa sih itu yang dimaksud dengan pengukuran? Mengukur satu benda, Pak. Ada lagi? Menentukan panjang atau berat benda, Pak. Ada lagi? Mesin koinnya, Pak. Beda, ngomong bisa lagi. Ada lagi? Tadi apa tadi mengukur suatu benda, Yosi. Mengetahui ukuran suatu benda, ada lagi? Menentukan panjang atau berat benda, Pak. Oke, jawaban kalian semua itu sudah benar.
Namun secara ilmiah pengukuran itu adalah kegiatan membanding suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis dan yang akan dijadikan sebagai satuan. Misalnya Bapak akan mengukur kotak tadi. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui pengertian dari pengukuran, fungsi alat tersebut, dan bagaimana cara menggunakannya. Nah, sekarang Bapak akan membagi kelompok Anda semua dan akan membagikan alat ini, lalu Anda semua akan melaksanakan penelitian pengukuran ini di kelompok masing-masing. Sebelum itu Bapak ingin bertanya pada Anda semua, menurut Anda alat ukur mana yang lebih teliti dari ketiga alat tadi? Siapa? Mikrometer sekro. Kenapa mikrometer sekro itu lebih teliti daripada yang lain? Karena mikrometer sekro itu digunakan untuk mengukur benda yang sangat kecil lah. Oke, pintar sekali Yosi. Makasih Yosi, dan makasih juga kepada Nisa walaupun dia nggak ada. Oke, teknologi ya. Oke. Nah, mungkin hipotesis kalian sekarang tujuan kalian adalah mikrometer sekro itu lebih teliti daripada alat ukur lain. Nah, untuk menguji bagaimana hipotesis kalian itu benar atau salah, itu kita akan melakukan praktikum dengan membandingkan pengukuran dari ketiga alat tersebut. Nah, Bapak akan bagi dua kelompok, ini kelompok satu, ini kelompok dua. Mungkin satu kelompok mungkin bisa pindah di sini, soalnya biar pas tiga. Siapa mau pindah? Yosi mungkin bisa pindah ke kiri Yosi. Nah, ini KPD kelompok satu. Nanti karena alatnya terbatas, ganti-ganti yang akan dorong teman kilometernya ya. Oke. Oke, Anda semua, apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah. Kelompok satu gimana? Udah siap? Ada, Pak. Siapa yang mau tampil dulu kelompoknya? Bapak. Oke, mungkin boleh mau maju tuh duduk di situ aja. Maju. Maju aja, Pak. Oke, maju boleh. Siapa yang mau maju perwakilannya? Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu buat Yasi. Oke, apakah di kelompok satu itu memiliki pendapat yang berbeda? Nah, oke. Jadi Anda, dari hipotesis kalian sendiri yang tadi sudah terbukti ya. Jadi mikrometer sekro itu merupakan alat ukur yang lebih teliti dari tiga alat ukur tadi. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa setiap alat itu memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan ketelitian yang dimilikinya. Makin kecil nilai skala terkecilnya tersebut, suatu alat ukur maka semakin teliti juga hasil pengukurannya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mungkin dari Bapak ini dari Anda semua ingin menyimpulkan apa yang telah dipelajari pada hari ini. Ini siapa yang menyimpulkan? Oke sih boleh. Jadi pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan satuan baku. Setiap alat ukur memiliki fungsi dan kegiatan yang berbeda, Pak. Oke, sangat baik. Makasih Yosi. Apa lagi? Menurut Anda alat ukur apa yang paling tepat digunakan untuk mengukur kawat diameter kawat? Mikrometer sekro, Pak. Oke, pintar banget siapa? Bira. Oke, pintar banget Bira. Makasih ya Bira. Mengapa mikrometer sekro itu digunakan bisa untuk mengukur kawat? Karena memiliki ketelitian yang paling tinggi, Pak. Oke, makasih Bira. Bapak sudah melihat dari seluruh kelompok tadi sudah bekerja sama dengan baik, namun beberapa kelompok masih perlu berlatih lagi dalam membaca skala Nonius dan pada jangka sorong dan mikrometer sekro tadi
ya. Dan semua mungkin jangan merasa khawatir karena kemampuan tersebut makin baik jika semakin sering dilatih. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari ketidakpastian pengukuran dan angka penting yang merupakan lanjutan dari materi ini. Sebelum kita masuk pertemuan selanjutnya, mungkin tolong Anda sekalian pelajari bagaimana materi tersebut. Dan untuk tugas, untuk kalian bisa pemahaman kalian itu semakin mantap, Bapak akan mengasih kalian tugas dan akan dikirim ke dalam WA grup ya. Oke, Bapak tutup. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Semangat belajar kalian hari ini. Mari kita tutup dengan ucapan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.